Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, kelas 8, apa kabar? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika bersama Ibu Umi Thoibah. Baiklah Ananda sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pola bilangan, merupakan materi lanjutan dari pertemuan kita minggu yang lalu. Mari Ananda persiapkan buku paket, buku catatan, buku latihan, dan alat tulisnya. Dengarkan dan perhatikan penjelasan Ibu berikut ini mengenai pola bilangan materi hari ini. Yang dimaksud dengan pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan yang lain yang membentuk suatu pola. Paham Ananda sampai sini? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, pola bilangan itu sendiri memiliki beberapa jenis. Apa saja jenisnya? Mari Ananda perhatikan dan dengar penjelasan berikut ini. Nah, berikut macam-macam dari pola bilangan, yaitu yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Yang kedua, pola bilangan genap. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Selanjutnya yang keempat adalah pola bilangan persegi panjang. Selanjutnya yang kelima, jenis pola bilangan segitiga. Dan selanjutnya adalah yang keenam, pola bilangan Fibonacci. Sampai di sini Ananda paham? Silakan dicatat dalam buku catatannya ya. Baiklah Ananda, mari kita bahas satu persatu agar mudah dipahami. Yang pertama kita bahas adalah pola bilangan ganjil. Nah, Ananda sekalian, pola bilangan ganjil ini merupakan pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu sendiri adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dengan 2 dan kelipatan 2. Contoh pada pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, jika kita gambarkan, maka hasilnya seperti ini. Perhatikan dan boleh Ananda catat ya, ini adalah pola bilangan ganjil. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai rumus dari pola bilangan ganjil. Nah, di sini Ibu berikan contoh suatu deret bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai ke N. Maka rumus pola bilangan ganjil ke N adalah
UN sama dengan 2N kurang 1. Sampai sini paham Ananda? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Ibu berikan contoh. Diketahui deret bilangan adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya Anda sekalian yang di rumah, tentukanlah berapakah pola bilangan ganjil yang ke-10. Yang dimaksudkan di sini adalah pada suku ke-10 berapa bilangannya atau angka berapa. Paham Ananda? Nah, baik, mari kita lanjutkan. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. UN sama dengan 2N kurang 1. Nah, yang ditanya dalam soal adalah suku ke-10. Berarti N-nya adalah sama dengan 10. Oke Ananda? Nah, maka untuk suku ke-10 kita masukkan rumusnya sebagai berikut. 2 kali 10 hasilnya nanti dikurang dengan 1. Maka kita peroleh 2 kali 10 adalah 20. Selanjutnya 20 ini kita kurangi dengan 1. Maka diperoleh hasilnya adalah 19. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan di atas yaitu yang ditanyakan adalah suku ke-10 dari deret bilangan ganjil di atas. Maka jawabannya U10 adalah 19. Paham Ananda sampai di sini? Baik, kita lanjutkan ya ke pola bilangan selanjutnya. Pola bilangan kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Nah, tentunya Ananda semua masih ingat bilangan genap yaitu bilangan asli yang habis dibagi dengan 2 maupun kelipatannya. Ya, sebagai contoh dari pola bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, Ananda perhatikan gambar pola bilangan genap berikut ini. Nah, ini dia gambar pola bilangan genap. Suku pertama adalah 2, suku kedua adalah 4, suku ketiganya 6, suku keempat adalah 8. Paham Ananda sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah rumus pola bilangan genap. Sebagai contoh, diketahui barisan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka, untuk pola bilangan genap ini, berlakulah rumus untuk menentukan suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 kali N. Ananda perhatikan yang dalam kotak ini ya. Nah, contoh soalnya diberikan barisan bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Tentukanlah pola bilangan ke-10. Maka jawabannya sebagai berikut. UN sama dengan 2N. Ini rumusnya ya. Dan N-nya adalah 10 karena yang ditanyakan adalah suku ke-10. Nah, selanjutnya kita masukkan angka ini ke dalam rumus. Maka kita peroleh U10 sama dengan 2 kali 10 yaitu 20. Jadi U10 atau suku ke-10 dari pola bilangan genap yang di atas adalah 20. Sampai di sini Ananda sudah paham? Nah, silakan diamati, diteliti lagi dengan seksama sampai Ananda benar-benar paham. Baiklah, jika sudah paham, mari kita lanjutkan
Pola bilangan yang ketiga yaitu pola bilangan persegi. Nah, Ananda sekalian, pola bilangan persegi yaitu suatu barisan yang membentuk barisan bilangan yang bentuknya seperti persegi. Nah, pola barisan bilangan persegi ini bisa juga disebut sebagai barisan bilangan kuadrat. Ananda masih ingat apa saja anggota dari bilangan kuadrat? Ya, bilangan kuadrat itu sendiri maksudnya adalah bilangan yang kita kalikan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat ini sama dengan bilangan persegi. Nah, ini dia pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat, yaitu 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. 1 merupakan bilangan kuadrat dari 1, 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2, 9 merupakan bilangan kuadrat dari 3, dan 16 merupakan bilangan kuadrat dari 4. Nah, untuk lebih jelasnya, mari Ananda perhatikan gambar berikut ini yang merupakan gambar pola bilangan persegi. Suku yang pertama adalah 1, suku keduanya 4, suku ketiganya 9, dan suku keempatnya adalah 16. Nah, selanjutnya rumus pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. Contohnya, tentukan pola ke-7 dari barisan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah pola ke-7 atau suku ke-7 dari pola bilangan persegi ini. Berarti N-nya sama dengan 7. Selanjutnya Ananda silakan masukkan ke dalam rumus U7 sama dengan 7 kuadrat. Ya. Nah, 7 kuadrat berapa? Ya, 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, jadi jawaban dari soal di atas yang ditanya adalah suku ke-7 dari pola di atas atau U7 dari barisan di atas adalah 49. Sampai di sini Ananda sudah paham? Baiklah, kita lanjutkan ya jika sudah paham. Kita lanjutkan pola bilangan keempat, yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang ini artinya suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Contoh pola persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, Ananda perhatikan gambar dari pola bilangan persegi panjang berikut ini. Nah, ini dia gambarnya. Suku pertama 2, suku kedua 6, suku ketiga adalah 12, dan suku keempat adalah 20. Ananda bisa menentukan suku selanjutnya dari pola bilangan persegi ini dengan cara mengalihkan titik yang berada pada menurun dan mendatar ya. Silakan diperhatikan. Nah, lihat suku pertama yaitu 1 dikali 2. Kita lihat suku kedua, 2 dikali 3. Suku ketiganya 3 kali 4. Suku keempat 4 kali 5. Dan begitu seterusnya. Paham Ananda? Baik, kita lanjutkan. Rumus pola bilangan persegi panjang. Untuk menentukan rumus suku ke N-nya, kita gunakan N
kali dalam kurung N tambah 1. Nah, contohnya suatu barisan bilangan persegi panjang 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Tentukan pola bilangan ke-10. Ayo Ananda, kita tentukan suku ke-10 dari pola barisan bilangan persegi panjang ini dengan menggunakan rumus. Nah, yang ditanyakan tadi adalah suku ke-10. Berarti N-nya adalah 10. Silakan Ananda coba di rumah, masukkan dulu angka 10 ini ke dalam rumus ya. Huruf N ini gantikan menjadi 10. Nah, maka kita peroleh jawabannya. Ayo, berapa? Ada yang sudah tahu jawabannya? Yuk, mari kita cocokkan jawaban kita. Nah, ini jawaban dari Ibu. UN sama dengan N kali dalam kurung N tambah 1. Nah, kita masukkan N-nya sama dengan 10. Maka U10 sama dengan 10 kali dalam kurung 10 tambah 1. 10 tambah 1 kan 11, berarti 10 kali 11. Maka kita peroleh hasilnya adalah 110. Bagaimana Ananda di rumah? Apakah ada yang jawabannya sama dengan Ibu? Oke, mantap. Kita lanjutkan ya ke pola bilangan selanjutnya. Yang kelima adalah pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga ini merupakan suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Paham Ananda? Nah, ini dia pola bilangan segitiga, contohnya 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah gambar dari pola bilangan segitiga berbentuk segitiga ya. Nah, ini adalah rumusnya untuk menentukan suku ke N dari pola bilangan segitiga. Jadi UN-nya sama dengan N kali dalam kurung ya, N tambah 1. Kemudian hasilnya kita bagi dengan 2. Paham Ananda semua? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masukkan ke dalam contoh soal berikut ini. Dari suatu barisan bilangan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya, tentukanlah pola bilangan ke-10 dari bilangan tersebut. Nah, kita jawab ya rumusnya tadi. UN sama dengan setengah kali N dalam kurung N tambah 1. Nah, jadi kita masukkan N-nya tadi adalah 10, kita masukkan U10 sama dengan setengah kali 10 kali dalam kurung ya, 10 tambah 1. Nah, setengah kali 10 kan sama dengan 5, atau 10 bagi 2 itu sama dengan 5 ya. Nah, di dalam kurung tadi 10 tambah 1 yaitu 11. Maka kita kalikan 5 kali 11. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 55. Jadi, U ke-10 dari pola bilangan segitiga tadi adalah 55. Sampai sini Anda paham? Jika belum, silakan diulang kembali ya. Jangan lupa Anda catat ya, agar nanti bisa diulang-ulang kembali saat mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan harian dan ujian. Baiklah Ananda, kita lanjutkan. Yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci, yaitu pola bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini contoh pola bilangan Fibonacci. Silakan Ananda amati ya. 2, 3, 5, 8, 13. Oke, kita bahas dulu barisan yang pertama ini ya. 2 tambah 3 sama dengan 5.
maka 5 menjadi suku berikutnya, yaitu suku ke-3. Selanjutnya 3 tambah 5 sama dengan 8, maka 8 menjadi suku berikutnya. 5 tambah 8 sama dengan 13, maka 13 menjadi suku berikutnya. Nah, Ananda bisa melanjutkan setelah 13 berapa bilangannya dengan menjumlahkan 8 tambah 13. Itulah yang akan menjadi suku selanjutnya. Paham Ananda sampai di sini? Baik, kita lihat contoh yang kedua. Barisannya diberikan di sini 2, 4, 6, 10, 16. Nah, sama seperti barisan yang pertama, suku yang ketiga ini merupakan penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua. Suku keempat merupakan penjumlahan dari suku kedua dan suku ketiga. Begitu juga suku kelima merupakan penjumlahan dari suku ketiga dan suku keempat. Ananda boleh melanjutkan suku ke-6 berapa, suku ke-7 berapa dengan menjumlahkan dua bilangan atau dua suku sebelumnya. Sampai sini Ananda sudah paham? Silakan dicoba ya nak ya, sambil dicatat. Ananda silakan coba berlatih di rumah. Baik, kita lanjutkan Ananda. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silakan Ananda jawab soal latihan yang Ibu berikan hari ini. Tulis dalam buku latihannya. Jangan lupa kirim jawabannya kepada Ibu ya. Selamat berlatih. Soal yang pertama, tentukan suku ke-25 dari pola bilangan berikut 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Soal kedua, tentukan suku ke-30 dari pola bilangan berikut 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Soal ketiga, tentukan suku ke-12 dari pola bilangan berikut 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Dan soal yang keempat, tentukan suku ke-10 dari pola bilangan berikut 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Silakan Ananda kerjakan sekarang ya. Baiklah Ananda, alhamdulillah telah sampai kita di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih segala perhatian Ananda berikan pada hari ini. Kita berjumpa kembali insya Allah pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat Ananda pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.